Pak Yudi, sharing session di mana nanti teman-teman bakal dikasih sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawabnya sendiri, karena ini waktunya terbatas ya Bapak Ibu, saya membatasi untuk di awal kalau waktunya tidak terlalu panjang, ini saya batasin dengan 3 pertanyaan pertama. Kalau nanti masih ada waktu lagi, mungkin saya tambahkan 2 pertanyaan lagi. Dan untuk training kali ini kita di-mute dulu ya Bapak Ibu, nanti boleh dibantu oleh operator kita untuk acara kali ini, Mas Dodo. Dan untuk pertanyaan nanti saya tunjuk ya Bapak Ibu. Jadi setelah Pak Yudi memberikan sesi trainingnya, nanti di stop screen dulu ya Pak Yudi. Setelah itu saya bakal tunjuk siapa yang mau bertanya. Dan untuk pertanyaan ini saya batasin 1 orang maksimal 1. Jadi tidak ada pertanyaan beruntun ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja tuh dikemas 1 pertanyaan, dijawab. Saya hanya menanyakan sudah paham, kalau sudah ya udah kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan untuk Pak Yudi untuk dimulai acara trainingnya. Untuk Bapak Ibu, selamat training, semoga mendapatkan manfaat di training kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bahagia sekali ya hari ini saya malam ini bisa diberi kesempatan untuk berbagi ya sama teman-teman. Makanya saya agak sedikit rubah ya, judul besarnya HR issues ya. Jadi managing your career mungkin bagian dari HR issues ya, karena kalau saya spesifik di managing your career mungkin agak jenuh kali ya. Karena saya lihat pesertanya juga beragam ya, jadi HR issues ya, apalagi di kondisi pandemik yang sekarang ya, mungkin informasi yang saya sampaikan ini bisa berguna ya bagi teman-teman. Kita mulai dari sini dulu ya. Jadi khususnya untuk kondisi COVID gini ya, jadi kita benar-benar ngerasain ya bahwa hidup itu keras banget gitu saat ini. Tapi bukan berarti kita menyerah ya. Karena semuanya itu ada jalan gitu. Coba kita perhatikan di sini ya. Sekarang orang rata-rata work from home ya. Yang 3 bulan yang lalu tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah terpikirkan sama kita. Bahkan saya selama menjadi praktisi HR, itu tidak pernah terpikirkan bahwa satu saat saya harus mengelola orang untuk bekerja dari rumah. Ya, meeting di rumah masing-masing. Itu nggak pernah terpikirkan. Ya misalnya ada pun kita sifatnya sekali ya, sekali-sekali. Ini setiap hari gitu. Sehingga kalau teman-teman lihat terjadi perubahan ya. Adanya perubahan pola kerja ya, yang biasanya kita ketemu satu sama lain, sekarang kita ketemunya online ya. Yang biasanya kita pergi jam 8 pulang jam 5, sekarang kita tidak punya batas waktu. Semuanya berubah, pola belajar pun berubah. Dulu belajar kita ketemu ya, ketemu mentor, sekarang kita belajarnya online seperti malam ini. Sampai ibadah pun berubah polanya. Ya. Sholat Jumat di masjid, sekarang nggak di masjid. Walaupun ada manfaat ya, biasanya kita maghrib sama isya di masjid, sekarang bisa berjamaah di rumah bersama keluarga. Yang terakhir adalah perubahan gaya hidup. Yang biasanya kita setiap akhir pekan jalan-jalan sama keluarga, nonton bareng, makan di luar dan lain-lain. Sekarang nggak bisa ya. Kita di rumah, semuanya online. Sehingga kalau teman-teman lihat itu di luar sana, ya ini gambar aja nih, kemarin sekitar 3 hari yang lalu saya presentasi semua grup ya, grup Indosat ya, kebetulan saya grup Indosat. Ini dari McKinsey ya. Lihat di sini peta perusahaan yang
yang jatuh ya, lihat. Yang paling tinggi itu di area air and travel ya, air and travel, oil and gas. Itu memang gila-gilaan ya, bahkan dalam sejarah dunia sampai minus harga minyak itu baru-baru ini kan. Ya terakhir kalau nggak salah 11 ya, $11 per barel. Waktu saya 2018 terakhir saya kerja di drilling ya, perusahaan pengeboran minyak. Harga minyak paling terendah itu $29. Ya, saya pikir dengan harga $29 per barel itu dulu masih udah rendah banget, karena pada saat itu saya punya pengalaman mem-PHK 400 orang ya, dengan harga $29 per barel ya. Itu tahun 2014 sampai 2016. Sampai 2016 ya, setelah itu berangsur-angsur baik ya sampai sekitar $65 per barel. Bayangkan sekarang $11 gitu loh. Ya. Jadi saya nggak tahu ya gimana caranya perusahaan itu bisa hidup gitu. Ya dengan apalagi di oil and gas ya, untuk perusahaan pengeboran minyak macam-macam itu udah titik yang paling parah. Yang paling safe ya, yang paling aman di situ industrinya high tech, logistik, apa namanya itu, retail ya, e-commerce. Nah itu juga sekarang orang karena sekarang orang nggak beli fisik barang, sekarang mereka larinya ke e-commerce ya. Oke, ini gambaran aja. Nah ini juga saya mau ngasih tahu, ini hasil survei ya. Yang saya sampaikan gambaran aja hasil survei yang dilakukan minggu lalu saya untuk karyawan saya. Ya, tapi ini basicnya adalah seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan pasti mengalami ini. 3 hal pokok yang kita evaluasi terkait dengan isu WFH. Pertama adalah daily stress. Ya, orang bosan, cemas ya. Terus isu productivity ya. Sekarang kalau teman-teman lihat ya, untuk perusahaan yang basicnya produk barang itu jatuh ya. Jadi orang produktivitasnya turun ya. Demikian juga masalah kesehatan. Ya, di tempat saya itu rata-rata sekitar 4-6% itu sakit ya, walaupun batuk macam-macam. Tapi itu isunya 3 ini. Kemudian tambahannya adalah pegawai itu rata-rata itu pengen perusahaan di mana dia bekerja itu bisa tetap hidup ya, stabil. Kemudian ada tambahan dukungan finansial berupa paket data macam-macam yang berhubungan dengan fasilitas kerja, dan yang terakhir adalah program work from home ini bisa berlaku terus sampai kondisi COVID ini berangsur berkurang. Ini kondisi besar ya. Nanti kita masuk ke isu HRD seperti apa. Nih, kalau teman-teman lihat, kenapa sih orang stres sekarang? Ya, bahkan orang dengan jabatan yang tinggi pun saat ini, direktur deh misalnya, atau GM perusahaan, itu stres semua. Stres. Karena dia merasa bahwa kehidupannya dinilai pada hari ini. Dia nggak bisa ngelihat untuk 3 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, bahkan sejauh mungkin setahun ke depan udah nggak bisa. Ya, dia ngelihat cuman paling lama 3 bulan ke depan deh. Nah ini stres ini karena dipicu apa? Karena mereka udah nggak seimbang kehidupannya ya. Jadi yang biasanya dia rutin, punya rutinitas ke kantor, sekarang nggak ya, bekerja di rumah. Kemudian dengan adanya himbauan pemerintah, itu kita disuruh mempraktekkan isolasi dan semua pencegahan COVID, ya, sehingga membuat pegawai itu cemas, stres, dan depresi. Coba deh teman-teman yang sudah bekerja dari rumah, keluar aja deh ke mana, misalnya ke
Indomaret nih, itu secara psikologis tuh udah tertekan tuh bawaannya. Ya, yang terakhir ini dilakukan oleh Dr. Andi Marsa ya. Jadi dia bilang bahwa takut akan kesendirian, isolasi karantina, kesedihan, kesepian karena terpisah dari keluarga, cemas karena kebutuhan sehari-hari ditambah berita negatif menyebabkan gangguan kesehatan mental. Ya, orang stres semua. Nah, sehingga biasanya perusahaan ya melalui bagian HR-nya mungkin itu membuat program-program yang membuat karyawan itu tetap produktif dan terhindar dari stres. Oke, ini perkenalan aja yang dari Mas Rifa tadi, ini profil saya. Jadi saya saat ini bekerja di PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis ya. Jadi kalau teman-teman tahu ATM bersama ya, kalau teman-teman pengguna GoPay, Grab, Dana itu yang melakukan tuh kita. Jadi kita ini perusahaan sistem pembayaran nasional ya. Ya, jadi ini pengalaman saya dan sebelumnya saya bekerja di drilling company ya, pengoboran minyak ya di Pekanbaru ya. Saya ada sertifikat HR ya. Dan ya ini profil saya dan selama ini selain praktisi saya kadang ngajar ya bidang HR lah, nggak jauh dari human resources. Oke, ini lanjut aja. Hari ini kita belajar apa sih? Sebenarnya banyak, tapi saya akan menyingkat dan akan se-applicable mungkin ya. Karena di sini rata-rata mungkin background-nya bukan HR ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Saya selalu berpikir bahwa HR itu ilmu manajerial, ya. Karena kebetulan saya ini punya program untuk semua manajer ya, manajer sama VP itu semuanya harus memahami HR. Ya. Jadi saya selalu berpikir bahwa SR ini ilmu manajerial. Jadi kalau teman-teman yang sekarang bukan orang SR ya, dengan memahami apa yang saya sampaikan hari ini, itu bisa bermanfaat untuk ketika kita memasuki dunia manajerial atau ketika teman-teman mau membangun perusahaan atau menjadi praktisi SR ya. Oke, jadi saya akan belajar tentang framework-nya seperti apa, menerapkan sistem SDM seperti apa, coaching seperti apa sih, menjadi talent seperti apa sampai ada interview karir, PHK dan lainnya. Ya ini nanti saya kemas menjadi higher issue. Oke, ini lanjut aja ya. Jadi intinya adalah people ya. People merupakan unsur penting dalam perusahaan. Jadi teman-teman hasil McKinsey tadi ya, pasca nanti pandemik ini berakhir, ada 3 besar yang menjadi fokus utama perusahaan untuk bangkit. Yang pertama adalah people, employee. Yang kedua adalah supply chain, ya, logistiknya, ya, terus supply, ya. Yang terakhir adalah customer. Ya, karena tiga bagian besar ini yang harus dibangun ya pada saat nanti pandemik ini berakhir. Ya, jadi people itu selalu nomor 1 karena dia melakukan. Oke, ini evolution of XR function ya. Kalau teman-teman lihat dulu waktu ada tahun sekitar 18-an ya, 1800-an itu bicaranya hubungan industri, serikat buruh ya. Diawali dengan adanya revolusi industri ya. Kemudian dengan ditemukannya mesin, maka muncullah hubungan industri. Kemudian nggak lama kemudian ada namanya istilah human relation ya, ada penilaian kinerja. Kemudian mulai masuk ada administrasinya, ada rekrutmennya, ada aturannya, ada peraturan perusahaan, ada serikat pekerja, ada perjanjian kerja bersama dan lain. Kemudian udah masuk ke human resources, ada training, ada karir, ada recruitment, learning, development, bahasanya mulai aneh-aneh. Sampai yang terakhir
muncul istilah human capital. Ada istilah telemanagement, ada istilah kompetensi, performance management, succession planning, system learning, knowledge management, itu istilah-istilah yang sekarang berkembang. Sampai kalau teman-teman tahu HR ya, HR itu kalau di dunianya kita ya, di dunia saya lah ya, di bidang human resources itu diplesetin hire to retire ya. Jadi di hire sampai pensiun dulu ya. Hire to retire. Jadi di hire sampai pensiun. Ternyata istilah itu udah ngetren lagi sekarang, teman-teman. Kenapa hari ini saya lebih fokus ke karir? Kenapa? Teman-teman jangan pernah berpikir bahwa orang di hire itu sampai pensiun. Paradigmanya udah beda. Karena bisa jadi orang yang bertahan sampai ujung nanti, itu orang yang mungkin sisa-sisanya aja. Orang-orang yang maju, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berbakat itu udah pada keluar semua. Sehingga kalau teman-teman memutuskan untuk stay di situ, di perusahaan itu, di perusahaan tempat teman-teman sekarang berada, pastikan bahwa teman-teman itu mempunyai value yang lebih dibanding teman-teman yang lain. Kalau enggak, ya tadi, di hire sampai pensiun. Ya, jadi, nggak ada value-nya gitu. Sampai kemudian muncul konsep human capital ya. Jadi diplesetin lagi human capital, HC, hire to contribute. Jadi sekarang itu konsepnya adalah orang di hire untuk berkontribusi. Kalau teman-teman yang suka pindah-pindah kerja, itu akan terasa tuh ya, bahwa kita bekerja itu adalah seberapa banyak kita berkontribusi pada saat kita bergabung dengan perusahaan. Itu. Jadi konsep kita bekerja sekarang, seberapa banyak dan seberapa besar kita berkontribusi kepada perusahaan pada saat kita bersama perusahaan. Udah nggak bicara saya bekerja ini sampai saya umur 55 tahun. Makanya konsep-konsep ada namanya talent management, macam-macam, itu konsepnya adalah kontribusi. Oke ya, itu kebicaraan tentang filosofi tentang bekerja. Nah, kita lihat teman-teman ya, ini bagi teman-teman yang mungkin bukan orang HR ya, nggak salah kita belajar di sini. Jadi kalau HR itu dibagi 3 bagian besar ya. Kalau waktu dulu saya sekolah tuh ya, ini 3, sampai sekarang masih 3. Bicara human resources development ya, bicara compensation benefit dan industrialization. Ini subnya. Di human capital atau HR development itu ada organization development, ada karir, ada recruitment, ada training. Compensation bicara gaji, bicara survei gaji dan lain-lain. Industrialization bicara tentang dispute, bicara serikat pekerja, bicara perjanjian kerja dan lain-lain. Nah, ini sometime ya mungkin kalau kita punya waktu banyak ya mungkin ini bisa dibuat seri nih HR ya. Kalau teman-teman mau mendalami HR ini bisa jadi seri nih di human capital seperti ini. Ini hasil yang saya dapatin selama saya berkarir di HR. Oke, kita langsung aja, kita lanjutkan aja di sini. Nah, ini bicara HR framework. Jadi kalau kita bicara framework HR itu selalu bicara visi dan misi. Teman-teman yang ambil bisnis, marketing atau bisnis, itu selalu bicara apa yang mau kita lakukan itu bicara dari visi misi. Baru bicara corporate strategy, business plan, baru kalau karena saya di HR akan muncul HR strategy. Selalu dimulai dari planning, acquiring, developing, maintaining, retaining. Coba teman-teman lihat di sini. Planning jalan ya, ada perencanaan tenaga kerjanya, ada budgetnya, ada perencanaan penggantian orangnya, terus ada rekrutmen. Rekrutmen jalan ya, misalnya rekrutmen jalan. Setelah rekrutmen jalan, ini bermasalah nih biasanya. Ya, orang-orangnya udah direkrut capek-capek, nggak dikembangkan.
ya, dengan training, dengan mengelola kinerja, nggak ada coaching konseling, ditelantarkan. Sehingga orang yang dulu bagus, orang yang punya talent, itu nggak berkembang. Karena nggak berkembang, dia kemudian tidak mempunyai karir yang bagus. Nah, ada juga perusahaan setelah direkrut, dikembangkan, nggak dijaga, ya, nggak di-maintain, nggak dipelihara. Dengan apa? Karir yang bagus, ya, dengan kompensasi yang kompetitif dengan pasar, adanya work-life balance, adanya employee engagement dengan kegiatan-kegiatan kepegawaian yang baik, gitu. Nah, ini di-maintain. Orang nggak dijaga. Kemudian udah di-maintain nih, tapi kemudian nggak di-retain, nggak dijaga nih dengan program pensiun, dengan program talent, dengan program insentif jangka panjang. Sehingga rata-rata orang yang bagus akan bertahan paling lama 5 tahun itu. Orang bagus akan mencari perusahaan yang bagus. Ya. Makanya teman-teman harus punya, kalau tahu kayak gini, teman-teman jangan terjebak. Oh, saya selama ini nggak diperhatikan sama karyawan, sama perusahaan. Karena nggak diperhatikan sama perusahaan, ya udah begini-begini aja kinerjanya. Sementara pada saat ada jabatan atau posisi yang kosong, kita nggak dapat gitu. Kenapa? Jangankan kita dapat, kita kinerjanya bagus aja enggak gitu. Kenapa? Karena kita berpikir, oh saya nggak diapa-apain kok sama perusahaan. Untuk apa saya punya kinerja bagus? Sehingga karyawan tuh rata-rata mentok di level developing. Dia nggak sampai ke puncak karir. Yang ada apa? Frustasi. Frustasi. Karena frustasi, ya, dia tidak mendapatkan sesuai dengan harapannya ketika seseorang join di perusahaan itu. Oke. Sehingga dia tidak mendapatkan harapannya. Pada akhirnya orang itu kalau nggak keluar, dia pensiun dengan rasa tidak puas. Bayangkan, kerja 20 tahun, kerja 25 tahun, yang ada hanya ngedumel ya. Jadi komplain terus, umur hidup dia bekerja itu komplain terus. Ya. Oke, itu yang terjadi pada rata-rata pegawai kita. Kenapa? Karena kalau kita bicara Pareto, hanya 20% pegawai yang mempunyai kinerja dan attitude yang baik. Hanya 20%. Oke, kita lanjut di sini. Ini nanti aja ya kita bicara, tapi intinya gini. Pertama ya, di dunia manapun ya, kalau kita bicara perusahaan yang mau bagus, strategi sumber daya manusia itu pasti bicara kompetensi base. Oke. Terus kedua, ujung sistem kita adalah remunerasi, pasti gaji. Nggak ada namanya perusahaan itu, wah kamu masuk perusahaan sini bicaranya gaji. Nggak ada. Perusahaan yang bagus bicara ujung dari sistem SDM bicara gaji dan pengembangan SDM. Cuma dua itu aja. Kalau HR-nya bicaranya lu jangan milih-milih kerja, itu dia mau lari dari tugas dan tanggung jawabnya itu. Bagaimana perusahaan itu membuat karyawannya itu sejahtera. Itu ujung sistem. Kemudian alatnya untuk menuju sistem itu melalui penilaian kerja. Yang dinilai ada dua, potensi dan kinerja. Yang terakhir nanti aja bicara 3P ya. Bicara 3P itu pay for position, pay for person, pay for performance. Ini teman-teman harus tahu ini ya. Karena ini penting waktu menilai diri kita. Oke, kita lanjut aja. Oke, ini ilmu dasar kompetensi. Pertanyaannya adalah, tahukah teman-teman kompetensi itu apa? Jadi kalau saya
selama ini join ya perusahaan atau saya ngajar gitu ya. Pertanyaan mendasar adalah kompetensi itu apa? Bahkan kalau kita bicara dengan manajemen, pemahaman kompetensi aja bisa beda, strateginya bisa beda. Jadi kalau kita bicara kompetensi, itu ada tiga. Ini tiga nih. Skills, knowledge, attitude. Oke, tiga ya. Skill, knowledge, attitude. Nggak cukup. SKA, skill, knowledge, attitude, yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan. Oke? Jadi kalau skill, knowledge, attitude yang tidak dibutuhkan perusahaan, berarti kita nggak membutuhkan orang itu. Nah ini strategi ya teman-teman. Kenapa banyak orang yang gagal waktu dia di interview menuju promosi? Karena dia merasa bahwa apa yang saya miliki itu cukup. Padahal cukup itu belum tentu tujuannya sama dengan perusahaan. Makanya kompetensi perusahaan itu adalah skill, knowledge, attitude yang dibutuhkan perusahaan, dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan. Oke, yang kalau kita bicara di atas itu hard kompetensi, ya. Oh dia bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan peralatan las misalnya. Itu hard kompetensi. Tapi kalau dia bicara bagaimana mengambil keputusannya, bagaimana dia mengelola komunikasinya, bagaimana dia manage orang, bagaimana teamworknya, bagaimana adaptability terhadap perubahan, itu ada di bawah. Oke. Ya ini teori Ashburn ya, gunung es ya. Ya. Sekarang orang mencari perusahaan tuh mencari orang-orang yang bagus, ada yang di bawah, Pak. Teman-teman. Bukan di atas lagi. Ya dulu saya SMA saya itu tahun 90, Pak. Tahun 90 ya. Waktu saya masih SMA tahun 91 ya. Orang masuk kerja itu suruh ngetik. Lulus 10 jari tuh ya. Dia masuk kerja. Karena dulu trennya adalah hard kompetensi. Kalau sekarang teman-teman di interview, nggak bicara itu, Pak. Kalau saya interview, itu nomor sekian. Yang saya tanya adalah, bagaimana kamu berkomunikasinya, bagaimana kamu ambil keputusan yang benar, dan lain-lain. Nanti kita bicara teknik interview ya. Oke, kita lanjut aja di sini. Ini contoh, ini model kompetensi ya, ada namanya core, ada role, ada technical ya. Saya waktu kita cuma 1 jam, tapi ini gambarannya aja. Ada core, ada role, ada technical. Teman-teman kalau misalnya mau assessment untuk satu jabatan tertentu, atau untuk interview, coba-coba aja deh, ngelamar terus dipanggil, praktekin deh apa yang kita ajarin hari ini ya, kita belajar hari ini. Yang core itu bicaranya adalah values biasanya. Teamwork, integrity, innovation, itu ada di core kompetensi. Kalau bicara core kompetensi, itu adalah kompetensi yang wajib dimiliki semua anggota organisasi. Biasanya di values, di culture. Jadi kalau teman-teman mau interview ke perusahaan ya, dipanggil perusahaan, teman-teman jangan sampai mengabaikan core kompetensinya perusahaan itu apa. Harus cari datanya. Values-nya apa, culture-nya apa. Karena orang akan melihat, kalau values-nya beda, culture-nya beda, mau sepinter apapun, itu akan menyusahkan perusahaan. Jadi values-nya harus sama, bajunya harus sama. Kalau bajunya beda, akan susah untuk ngembangin. Nah, itu core kompetensi. Kalau role kompetensi itu kompetensi yang dibutuhkan ketika seorang menempati jabatan tertentu. Ya, misalnya sebagai manajer, misalnya sebagai officer sama manajer kompetensinya beda. Ini role kompetensi. Ya. Yang terakhir technical. Kalau technical teman-teman tahu. Oke, ini gambaran aja.
Nah ini contoh nih ya. Ini kalau teman-teman sekarang bukan di HR, sekarang saya bawa masuk ke HR ya. Jadi kompetensi yang di kiri ya ada core kompetensi, ada role kompetensi, ada technical. Ini kelihatan kan teman-teman? Mas Rima, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke ya. Terus Kelihatan. ada kompetensi. Nah, kompetensi core kompetensi ini contohnya ada leadership, ada care, ada integrity, ada teamwork. Nah, ini biasanya values. Nah, kemudian ada role. Nah, contohnya role yang ini. Yang technical umum. Ini kebetulan technicalnya orang HRD. Coba lihat di kanan kompetensi distribution-nya. Ya, leadership itu dibutuhkan untuk semua jabatan. Tapi kalau bicara tentang problem solving, ini dibutuhkan hanya untuk level GM dan manager. Sedangkan untuk level yang di bawah itu baru time management sama result oriented aja. Yang lain belum perlu karena dia berkembang. Ya. Nah, biasanya kalau perusahaan itu udah established, dia punya ini. Minimal punya ini. Karena ini pakai untuk ini. Lihat, kompetensi itu merupakan dasar untuk ambil kebijakan. Nah, itu untuk apa? Untuk perencanaan kerja, untuk analisa jabatan, untuk seleksi karyawan, untuk evaluasi jabatan, untuk penggajian, untuk pelatihan, untuk penilaian kinerja, untuk manajemen karir. Jadi kompetensi ini nanti dipakai untuk yang sebelah kanan. Ya, teman-teman mungkin nanti akan saya perlihatkan gitu. Loh Pak, hubungannya kompetensi sama gaji apa? Nanti ada. Ya, itu untuk menentukan keadilan, menentukan nilai keadilan dalam bentuk uang atau sejumlah uang yang diterima antara satu orang dengan yang lainnya pada jabatan yang berbeda-beda. Ya, itu kompetensi nanti hubungannya dengan kompensasi. Oke. Nah, ini ya, teman-teman, performance management ya. Tadi kita ada salah satu kontennya ada performance management. Jadi, performance management ini untuk menjawab kunci nomor 2 dan 3. Dari sini bahwa ujung dari sistem kita, ujung dari sistem SDM itu hanya 2, bicara remunerasi dan bicara pengembangan SDM. Ya, di sini ya. 1, performance management dan bicara reward. Bicara pengembangan dan bicara reward. Oke. Untuk menuju 2 ini yang saya tunjuk ini, itu nggak akan berjalan kalau nggak ada jembatannya. Nah, jembatannya namanya performance management. Atau kalau teman-teman biasanya alami itu setiap akhir tahun suruh ngisi penilaian kinerja ya. Form penilaian kerja ya. Biasanya nih di awal tahun nih suruh isi penilaian kerja. Biasanya kita males tuh ngisi. Karena selalu diminta mengisi penilaian kerja selama setahun. Jadi udah lupa. Gitu. Oke, tapi kita malam ini nggak bicara performance management, mungkin lain kali kita. Tapi intinya performance management itu adalah jembatan untuk mencapai 2 ujung tadi, bicara kompensasi, bicara pengembangan SDM. Oke. Nah ini, kemudian nih ya, individual parameter. Ini teman-teman tolong ini perhatikan yang ini, penting ini. Jadi dalam menilai orang itu hanya 2 parameter aja Pak. Nggak usah terlalu banyak, ada 10 indikator, cuma 2 itu aja. Pertama adalah kinerja. Kinerja itu adalah hasil yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, hasil yang sudah terjadi masa lalu. Bentuknya apa? Bentuknya penilaian kinerja. Ya, kalau teman-teman ini penilaian kerja kamu di tahun 2019 itu adalah kinerja. Ya, bukti kinerja. Kemudian ada potensi. Potensi ini definisinya hasil juga. Tapi hasil yang bisa diprediksi di masa depan. Beda ya. Kalau performance itu kinerja, hasil kinerja di masa lalu. Kalau potensi itu hasil yang bisa diprediksi di masa depan. Contoh, Mas Rifa mau diangkat menjadi seorang manajer. Ya, dari officer ke manajer. Terus ditanyalah pimpinannya, kenapa kamu
mengajukan Mas Rifa sebagai calon manajer karena saya ngelihat tuh dia orangnya rapi, Pak, orangnya visioner, macam-macam. Itu potensi. Potensi. Karena ketika ditanya, loh, tapi kan dia belum pernah jadi manajer. Kita coba dulu, Pak. Potensi. Ya. Potensi itu idealnya harus dirubah jadi kinerja. Kalau dia nggak ngerubah jadi kinerja, maka dia dinyatakan gagal. Makanya kalau teman-teman ada interview di promosi ya, hati-hati tuh. Biasanya kalau teman-teman yang mengalami assessment ya, mungkin ada assessment ya, misalnya fail ya, gagal ya, karena dia nanti membandingkan antara potensi dan kinerja. Itu nggak ketemu. Nah ini ketemunya di sini nih. Nah teman-teman lihat di sini ya. Kalau teman-teman udah tahu definisinya di sini, kira-kira orang baru kerja itu ada di mana? Orang baru kerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira di mana? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau orang baru kerja. Di nomor 1 Pak yang merah Pak. Nah, orang baru kerja ya. Orang baru kerja. Kalau Di nomor saya, 1 Pak yang merah. Oke. Ada yang lain? Jadi kalau kita jawabnya yang merah, di waktu interview kita kira-kira ngerti kinerja nggak? Kinerjanya udah tahu nggak? Belum tahu ya? Belum. Oke, benar ya, berarti benar. Tapi kalau saya nyari orang kinerja yang nggak tahu, potensinya harus tinggi apa nggak? Harus tinggi, high potensial. Harus tinggi Pak. Ya. Jadi high potensial Pak. Nah, Kayak Mas Rifa. ya. Jadi kita bicaranya adalah, oh ini orang bagus nih. Tapi saya nggak tahu kinerjanya, orang bagus. Makanya kalau kita ngerekrut tuh kayak beli kucing dalam karung sebenarnya. Tapi kita akan mencari sebanyak mungkin orang yang punya potensi. Masalahnya orang-orang ini jadi bermasalah selama dia menjadi karyawan nggak pernah dibimbing. Sehingga yang awalnya di sini, dia akan turun ke sini nih. Ya. Seharusnya dia dibimbing ke atas yang ke hijau ini. Demikian juga ada orang yang udah 10 tahun kerja, ternyata ada di sini juga nih. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Demotivasi. Demotivasi, ya, frustasi, konflik dengan atasan, masalah dengan keluarga. Nah, makanya Comfort zone mungkin nggak? ya comfort zone bisa, comfort zone ya. Jadi intinya ya, treatment orang-orang beda di sini. Kalau misalnya kita menemukan orang yang 10 tahun bekerja, kemudian dia ada di posisi high potential, low performance, kira-kira harus diapain? Pak, Diapain? Treatmentnya diapain? Di coaching Dikasih Pak. tantangan. Ya, Dibimbing, dikasih Pak. tantangan. Kembangin. Iya benar. Jadi pertama itu kita make ke apa namanya? Kita kalau misalnya dia masalahnya pribadi, kita konseling, ya. Jadi misalnya ternyata dia punya masalah sifatnya individu dengan atasannya, itu konseling. Jadi konseling itu masalah pribadi yang mempengaruhi perilaku kerja. Kalau coaching itu memberikan arahan terhadap satu pekerjaan. Ya. Oke. Nah, sekarang saya punya karyawannya di sini, diapain dong? Ini star ya? reward Pak. Apa? Kasih reward. Kasih reward. Oke, kasih reward. Baru Pak. Kasih reward. Jadi orang yang di sini harus mendapatkan pendelegasian yang bagus dan dijadikan calon-calon pemimpin, ya. Harus dipromosi, ya. Jadi impact-nya nanti adalah bicara kompensasi. Oke, kita udah bisa membaca mapping orang, ya, bicara mapping orang.
Nah, ini bicara people talent mapping. Nah, ini contoh nih, Pak. Ya. Sekarang kira-kira gini, kalau kalau kinerjanya bagus, ya, kinerjanya bagus, potensinya kurang. Kira-kira diapain? Pakai rumus nomor 2. Training, Pak. Nah, orangnya bagus, tapi kinerjanya nggak bagus. Yang pertama dulu, baru yang kedua. Kalau bicara kinerja, pasti impact-nya apa? Uang ya. Jadi ujung dari sistem adalah kompensasi dan pengembangan. Berarti orang ini impact-nya di akhir periode itu pasti akan impact-nya ke gaji. Tanpa di promo. Oke. Yang tadi bilang, Pak, di training. Benar, di training benar. Itu yang kedua, ya. Tapi kalau impact, kalau misalnya kita baca di sini nih, ya, rumusnya adalah kalau kinerjanya tinggi, potensinya rendah, itu naik gaji. Tapi kalau kinerjanya rendah, potensinya tinggi, dikembangkan, ya. Dikembangkan. Nah, dikembangkannya baru dalam bentuk apa? Dalam bentuk training, penugasan, dan lain-lain. Oke. Kalau orang ini bagus kinerjanya, potensinya bagus, baru dipromo, dua-duanya naik. Kenapa saya ajarin ini nih? Ya gini. Teman-teman bisa menjawab nggak? Kapan, kalau pertanyaan gini, kapan sih seseorang itu naik gaji? Ada yang bisa jawab nggak? Ini rumus praktis ya. Kira-kira pertanyaan, misalnya BOD, teman-teman tanya, kira-kira aturannya gimana sih? Naik gaji itu berapa lama sekali sih? Atau kapan sih? Ada yang bisa jawab nggak? Ketika dia ngasilin performa yang bagus, Pak, buat perusahaan. Ketika seseorang menghasilkan performance yang bagus. Nah, karyawannya ada 20 orang. Berarti ada yang nggak dapat, ada yang dapat gitu. Berarti ya. Bisa gitu jadi. Ya? Oke. Nah, kalau bicara waktunya kapan? Kalau biasanya HR itu setahun sekali sih, Pak. Per periodiknya sih, tergantung dari perusahaan. Ya, oke. Setahun sekali atau tergantung perusahaan jawabannya. Tapi kalau saya ditanya kayak gitu, BOD-nya nggak akan puas. Ya, kalau saya akan jawab, kapan kenaikan gaji itu terjadi? Setahun sekali. Kenapa setahun sekali? Karena penilaian kerja itu dilakukan setahun sekali. Oke ya? Pak, boleh nggak saya naikin gaji 2 tahun sekali? Boleh. Kalau Bapak dan Ibu mempunyai sistem dilakukan kenaikan gaji kalau penilaian kerjanya 2 tahun berturut-turut. Oke? Jadi, jawaban ini adalah tergantung dari sistem. Ya. Berapa lama sekali sistem ini berjalan. Makanya, sekarang misalnya Mas Rifa itu adalah HR Manager. Ya, misalnya HR Manager. Tugasnya Mas Rifa adalah mengevaluasi gaji sehingga orang-orangnya naik, termasuk anak buahnya. Kira-kira teman-teman sebagai pimpinan, mikir nggak, kapan saya naik gaji? Kalau Mas Rifa menaikkan gaji orang, terus kapan saya waktunya? Kadang-kadang berpikir gitu nggak? Atau yang sekarang punya jabatan manajerial, loh kapan? Loh saya gimana? Siapa yang perhatikan? Ya kan? Pasti kayak gitu. Karena itu terjadi waktu saya bekerja 10 tahun, Mbak. 10 tahun.
saya ditanya sama atasan saya yang orang Bank Indonesia, Pak Yudi, ini orang naik gaji kapan? Saya nggak bisa jawab tuh. Ya, sampai akhirnya saya mikir, udah saya naikin gaji, atasannya juga naikin gaji, semua atasan naik gaji. Kemudian atasan ini protes sama saya, Pak Yudi, kapan saya naik gaji? Ya kan? Saya bilang, ya atasan lu ngusulin lu nggak? Gitu. Enggak, ya udah lu diem aja, jawabannya gitu. Demikian juga atasan kadang-kadang berpikir bahwa ketika anak buahnya datang, kapan saya bisa naik gaji nggak? Kamu nanya HRD deh. Waktu dia ke HRD bilang, kamu udah diusul atasan nggak? Kamu nanya atasan. Dia ke atasannya. Kembali ke atasannya lagi. Katanya HRD, saya suruh nanya bapak. Nggak ketemu-ketemu tuh. Ya. Jadi yang benar itu, kalau teman-teman tadi sudah punya formula yang tadi, kinerja bagus, potensi jelek, itu hanya naik gaji, plus pengembangan. Ya, kalau kinerja jelek, potensinya bagus, itu dikembangkan dulu. Ya, kalau yang bagus itu kinerja bagus, potensi bagus, itu promosi. Teman-teman sebenarnya sudah bisa mengevaluasi semua pegawai, termasuk diri kita sendiri. Artinya apa? Evaluasi gaji itu berlaku itu untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari sistem. Ya. Saya sebagai pimpinan itu bagian dari sistem. Jadi waktu direksi kita melihat mana kenaikan gaji loh, dia nggak akan bilang kenapa kamu ada di sini. Dia nggak akan bilang gitu. Karena semua karyawan termasuk diri kita sebagai pimpinan ada di situ. Nah, coba lihat di sini contoh yang saya tulis di sini ya. Lihat sini. XX nilai ini kebetulan saya pakai kinerjanya 2 tahun berturut-turut nih. Ya, kinerja 1, kedua nilainya segini. Hasil potensinya ini junior officer sama officer ya. Nilainya fit. Fit itu di minimum 70%. Maka atasannya bilang promosi dan kenaikan gaji. Benar nih. Benar. Waktu saya kasih lu evaluasi, dia balik, saya benerin. Ya, lihat saya benerin tuh. Hasil, saya benerin ini hasilnya rekomendasi saya. Kemudian si B, nilainya 75, 72, 90, cuman dia di posisi manajernya 55. Dia mau naikin promosi dan gaji. Saya nggak mau. Kenapa? Karena potensinya masih rendah. Ya, potensinya masih rendah, kinerjanya juga biasa-biasa saja, maka pengembangan. Oke. Jadi ketika teman-teman tadi tahu rumusnya tadi, ya, rumus yang tadi kinerja sama potensi, teman-teman sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan kepada seluruh karyawan yang ada. Karena kita menjalankan sistem. Oke, kita lanjut aja. Kita lebih banyak diskusi aja nanti. Oke, ini lanjut aja. Saya mau jelasin 3P ya. 3P itu gini. Pertama adalah bicara pay for position, jadi pay for person, dan pay for performance. Jadi pay for position itu gini. Setiap jabatan itu ada harganya. Kayak saya sekarang lagi duduk di kursi. Ya. Kursinya itu jabatan HR manager misalnya. Pada kursi HR manager itu, di dalamnya ada apa? Ada jabatan, ada wewenang, ada gaji, ada macam-macam. Ada nilainya. Nah, itu namanya pay for position. Kemudian saya duduk di tempat itu. Ternyata kursinya kegedean, nggak pas. Ya, kompetensi saya terlalu lebih rendah dibanding kompetensi jabatannya. Kompetensi saya sebagai pribadi dibandingkan kompetensi yang harus dimiliki jabatan itu, kompetensi saya lebih rendah.
Nah, itu namanya pay for person. Jadi kadang-kadang ada karyawan yang sudah menempati posisi manajer, gajinya belum sesuai. Kenapa? Karena kompetensinya belum sesuai dengan jabatannya. Makanya dibayarlah pay for person. Seiring dan waktu, orang akan berlari. Ya, orang kalau bekerja kan ibarat berlari ya, dia akan maju terus ya. Nah, yang membedakan gaji orang satu dengan yang lainnya pada saat dia berkinerja, pada saat dia bekerja, itu adalah kinerja. Ya. Oke, ini cuman informasi aja ya. Tapi intinya rumus di perusahaan itu, sistem kompensasi itu pasti mengacu kepada position, person, dan kinerja. Hanya 3 ini aja. Oke, ini lanjut aja deh. Kita bicara yang lebih real aja ya. Nah, ini ya. Career evaluation. Ya, lihat teman-teman tadi saya udah ngajarin tentang potensi dan kinerja ya. Nah, ini namanya human asset value. Lihat di sini hasil dari kedua ini. Tadi kan ada 9 box ya. Ada 9 box. Saya ringkas ada jadi cuma 3, ada karyawan kunci, ada pekerja keras, ada karyawan bermasalah, dan deadwood. Deadwood ini karyawannya nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau karyawan kunci, saya akan kasih jabatan kunci. Ya, demikian juga pekerja keras. Minimum saya akan kasih jabatan biasa. Tapi kalau udah karyawan bermasalah sama deadwood, saya akan kasih jabatan tidak penting. Bahkan kalau bisa, dia dihilangkan dari perusahaan. Oke, nanti panggilangin gimana, nanti kita diskusi. Oke, ini career evaluation. Oke, nanti. Nah, ini yang tadi ya, yang saya bilang kompetensi. Jadi kalau teman-teman nanti di assessment ya, misalnya di assessment untuk melihat keterampilan komunikasi. Teman-teman yang pernah interview atau assessment, kuncinya di sini, teman-teman ya. Teman-teman ambil rating yang paling tinggi. Ya, 4. Kata-kata yang paling sering muncul pada 4 yang teman-teman waktu interview munculin adalah kata-kata evaluasi, analisa, solusi, dan lain-lain. Contohnya, misalnya kita mau interviewernya mau tahu bagaimana komunikasi kita. Ya. Dia akan tanya, bisakah Anda menggambarkan situasi di mana Anda ya menjadi pimpinan dalam satu pertemuan penting, misalnya ya. Dia jawab, saya melakukan ini, komunikasi di sini gitu. Peran apa yang Anda lakukan pada saat itu? Saya melakukan analisa, saya melakukan evaluasi, saya memberikan solusi. Kalau jawabannya, Pak, saya melakukan ini, Pak, saya mengumpulkan ini, udah, sementara jabatannya dicarinya manajer. Ya, dapat dipastikan teman-teman mungkin hanya di level 1 atau 2. Ya. Oke. Nanti kita bicara interview ya, STAR ya. Oke, lanjut aja nih. Nah, ini coaching ya, teman-teman. Jadi, STAR ya. STAR itu kalau teman-teman interview maupun assessment, STAR itu singkatannya Situation, Task, Action, Result ya. Situation, Task, Action, Result. Misalnya gini, teman-teman perusahaan mau tahu bagaimana kita memimpin. Ya, situation tuh gini. Coba jelaskan dong sama saya situasi di mana Anda pernah menjadi pemimpin atau memimpin satu proyek. Dia ngomong, oh ya, saya pernah menjadi proyek untuk proyek A. Itu situation. Kemudian task. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Oh, saya melakukan ini. Kemudian action. Bagaimana Anda melakukannya? Begini. Hasilnya bagaimana? Result.
Ya, jadi kalau misalnya interviewnya udah senior, dia akan nanya sekaligus. Coba jelasin dong situasi di mana Anda pernah menjadi tim leader. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Bagaimana Anda melakukannya? Dan hasilnya bagaimana? Biasanya tanya begitu. Demikian juga kalau bicara teknis. Jelaskan situasi di mana Anda pernah menjadi accounting misalnya. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Bagaimana Anda menyelesaikan masalah keuangan dan accounting kalau misalnya terjadi seperti ini? Hasilnya bagaimana? Ya. STAR ini digunakan untuk mengetahui kinerja masa lalu. Oke ya? Kinerja masa lalu. Jadi tadi bagaimana Anda melakukannya? Nah, kalau udah ditanya, jelaskan situasi di mana Anda pernah terlibat sebagai tim leader. Ya, apa yang Anda lakukan? Bagaimana kamu melakukannya? Hasilnya bagaimana? Oke, itu bicara kinerja. Tapi kalau udah bicara gini, seandainya Anda diberi tugas seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Itu bicara potensi. Oke ya, yang satunya bicara kinerja, kalau udah bicara potensi adalah apa yang Anda lakukan seandainya. Oke, perhatikan itu kalau misalnya teman-teman di interview atau di assess ya, itu bahasanya mungkin bias ya. Biasanya kalau semakin tinggi jabatan biasanya bias ya. Pertanyaan seandainya itu dia bisa dalam bentuk lain ya. Oke, ini gambar aja. Jadi ini ya, lihat. Jadi kalau kita STAR pun bisa dilakukan untuk melakukan coaching counseling. Nah, ini ya caranya. Tanda-tanda menurunkan kinerja ini. Ini ada 16. Ini udah melalui satu proses yang panjang survei ya, 16 ini. Oke, kita lanjut sini. Nah, ini ya. Terus kemudian kalau kita sebagai pimpinan untuk mengetahui akar penyebab kompetensi, akar penyebab masalah, itu bicaranya adalah kompetensi dan kinerja rendah. Nah, ini. Kurang kompeten, kurang motivasi, kurang sumber daya. Ya. Ini nanti saya kasih. Oke nih, ya. Jadi sebagai pimpinan atau sebagai seorang praktisi HR, teman-teman harus bisa mengisi ini. Misalnya si A, masalah kompetensinya apa, masalah motivasinya apa, masalah sumber dayanya apa. Ini harus diisi. Nah, ini contohnya nih. Ya, listnya nih. Identifikasi penyebab penurunnya kinerja. Masalah kompetensinya ini gaya memimpinnya nggak bagus, delegasinya nggak bagus, ya. Masalah kompetensi planning dan organizing perlu dikembangkan. Masalah motivasinya pekerjaan monoton. Masalah sumber daya SDM kurang macam-macam. Nah, ini teman-teman kalau punya anak buah ya atau disuruh untuk mengidentifikasi tim kerjanya, teman-teman bisa menggunakan tools ini. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi cara memberikan umpan baliknya juga ada caranya ya. Sebutkan secara spesifik apa yang Anda amati, dampaknya apa, tanyakan pendapat bawahan kita, berikan dukungan. Contohnya ya. Bicara tentang kedisiplinan misalnya. Ya. Teman-teman kalau memberikan umpan balik jangan bicara pribadi ya, misalnya kamu malas kerja nih. Oh, kamu nih sama istri terlalu perhatian, jadi nggak bagus nih kerjaan. Itu jangan sekali-sekali melakukan hal itu. Ya, karena itu bisa terjadi pertumpahan darah itu nanti. Pertanyaannya lagi nih. Bapak Amir, saya lihat selama 3 bulan ini Anda masuk kerjanya sering telat. Atau kan kinerjanya itu laporan yang diberikan itu selalu terlambat atau kurang datanya. Ya. Itu nomor 1 ya. Kemudian dengan keterlambatan dan ketidakdisiplinan Bapak, ini berdampak pada
penilaian teman-teman Bapak, ya. Dan ini yang saya khawatirkan Bapak akan memberikan contoh yang tidak baik kepada teman-teman. Oke? Kemudian kita harus fair sama anak buahnya, gitu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ya, kira-kira pendapat kamu gimana? Ya, kenapa kinerja kamu menurun terus? Terus nomor 4, kira-kira bantuan apa yang bisa saya lakukan? Apakah perlu sumber daya yang bisa saya sediakan untuk kamu, untuk Anda? Oke ya? Ya, ini adalah cara memberikan umpan balik. Ya, cara ini nggak harus sama karyawan ya. Mungkin teman-teman yang punya usaha pribadi ya, silakan dipakai. Oke, kita lanjut. Ini nanti aja. Oke, yang terakhir ini dulu ya, sambil nanti diskusi aja. Saya mau bicara tentang kontrak kerja ya. Ini karena ini banyak masalah di kontrak kerja. Oke, teman-teman. Jadi hubungan industri itu terjadi ketika kita memulai perjanjian kerja. Ya, ini terjadi bagi teman-teman yang mau kerja atau teman-teman yang punya usaha. Ya. Perlu diingat bahwa perjanjian kerja itu dibuat secara tertulis. Walaupun di Undang-Undang Tenaga Kerja ditulis bahwa perjanjian kerja itu nggak harus tertulis. Ada loh di Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi perjanjian kerja itu bisa lisan, teman-teman ya. Tapi karena kita butuh dokumen atau histori dari satu hubungan kerja, maka dihimbau untuk secara tertulis. Oke. Kemudian perjanjian kerja itu dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kalau perjanjian kerja ini enggak ditandatangani kedua belah pihak, dan suatu saat terjadi pelanggaran, maka bisa mengajukan namanya dispute, ya, dispute. Jadi terjadi perselisihan hubungan industri. Dan jangan lupa teman-teman yang dalam perjanjian kerja itu harus ada nama, alamat, perusahaan, jenis usaha, jenis kelamin, umur, alamat pekerja, jabatan, tempat pekerjaan, dan lain-lain ya. Mulai jangka waktu ya, tempat dan tanggal perjanjian kerja dan tanda tangan. Ini akan terjadi kalau kita nggak jeli, akan terjadi pada saat terjadi hubungan dispute ya, perselisihan hubungan industri, PHK atau penurunan gaji secara sepihak, itu bisa terjadi. Jangan berpikir bahwa perusahaan itu nggak bisa nurunin gaji loh, bisa. Ya, secara praktek bisa. Bahkan kalau teman-teman lihat sekarang ini pengusaha banyak yang tidak bersedia membayar THR, benar ya? Kalau teman-teman baca berita itu, banyak yang nggak bisa membayar THR. Ya, mungkin itu sementara dari saya, Mas Rifa. Ya, mungkin kita lebih enaknya diskusi ya, karena ini materinya memang cukup banyak. Tapi sementara ini menurut saya udah cukup ya, karena saya harap dengan yang saya kasih selama waktu ini ya, teman-teman bisa membaca saya karirnya bagaimana sih, apa sih yang dinilai untuk berkarir yang bagus gitu. Mungkin itu yang mahasiswa ya, silakan kita diskusi. Oke, terima kasih banyak Pak Yudi atas sharing ilmunya ya, luar biasa. Tadi saya juga punya catatan banyak sekali Pak. Ini sepertinya kurang nih kalau satu sesi nih Pak. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi nih kalau misalkan Pak Yudi ada waktu ya. Oke.
Boleh. Untuk Bapak Ibu dipersilakan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan dulu ya Pak Yudi ya. Ya, silakan. Pertanyaan. Ada yang ingin ditanya? Sebutkan nama aja Bapak kalau ada yang mau ditanya, Bapak Ibu. Silakan. Saya Pak mau bertanya Pak. Oh, dengan Pak. Bapak siapa, Pak? Jadi, Siapa? bisa Pak Aldi ya, Pak Aldi ya. Ini, Pak, ini saya stop dulu atau gimana? Stop dulu aja ya. Stop dulu, stop share dulu aja Pak Yudi. Oke. Oke, 3 pertanyaan pertama boleh? Tadi di bawah dulu ya, tangannya di bawah dulu ya. Tangannya di bawah dulu ya. Oke. 3. Bang, boleh di semuanya nggak, Mas Dodo? Ditampilin semuanya dulu. Oke. 3, 2, 1, mulai. Oke, Mas Rifki, Mas Aman, Mas Aldi, silakan. saya dulu Dari nih, Mas Rifki dulu boleh. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Pak, semua Bapak Ibu. Saya senang sekali dapat kesempatan ya dengan belajar dari HR ini karena saya dulu pernah pengalaman juga di bidang HR, cuman nggak habis itu lanjutnya juga ambil MSDM, jadi banyak banget tadi ilmu yang diperbarui lagi terkait dengan HR itu sendiri. Nah, saya mau nanya Pak Yudi terkait dengan pengembangan karir, kan itu ada 2 jenis, yang satu self develop dari diri sendiri dan ada yang dari organisasi. Kalau dari diri sendiri kan terkadang kalau dari organisasi kan kita dapat pengembangan yang tadi yang Pak Yudi katakan terkait dengan perform sama saya lupa di Nine Box Challenge tuh Potensi. Potensi. Kalau di potensi itu kan kita mengembangkan dari organisasi, kan kadang kita melihat seseorang pegawai yang punya potensi, organisasi memberikan skill atau pengembangan kemampuan kepada pegawai tersebut. Nah, tapi terkadang kan ada beberapa organisasi yang tidak memberikan pengembangan tersebut ya, kayak gitu. Nah, kalau kita sendiri, kira-kira kalau untuk diri sendiri gitu Pak Yudi, pengembangan diri sendiri tuh kalau kita mengembangin tadi potensi itu, apakah kita ningkatin pelatihan sesuai dengan bidang kerja atau bagaimana Pak Yudi gitu? Itu sih pertanyaannya kayak gitu Pak Yudi. Langsung jawab apa gimana Mas Rifa? Tampung dulu ya Pak, 3 pertanyaan ya. Ya. Tampung dulu ya Pak, biar sekaligus ya. Oke, silakan Mas Aman. Suaranya pelupaan. Oke, saya catat Pak. Siap, saya catat. Nanti Mas Rifki tolong koreksi sedikit ya Mas. Ya. Siap. Oke, silakan Mas Aman. Dan lagi sebenarnya Mas. Satu aja dulu ya Pak, Mas Rifki ya. Silakan Mas Aman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak ilmunya Pak yang udah di-share. Saya mau nanya Pak terkait tentang yang tadi Bapak bilang kalau misalkan tentang kenaikan gaji itu tergantung atasannya dan sebaliknya yang kata tektok gitu. Apakah finalnya itu misalkan sudah berada di HRD, itu kan atasannya pengajuan dan udah di HRD, terus apakah berlaku final keputusannya itu di owner tersebut, maksudnya di owner perusahaan tersebut, atau seperti apa Pak mekanisnya sebenarnya gitu? Apakah si owner tersebut berhak untuk menolak atau memang karena udah ada dasar-dasarnya nih dari HRD, jadi harus mana yang harus kriteria yang diterima dan mana kriteria yang harus ditolak, dan mau nggak mau ownernya itu harus bisa menerima kriteria tersebut sih Pak. Gitu aja. Oke, siap. Mas siapa? Mas siapa? Mas Aman Pak, Mas Aman. Mas Aman kuliah? MMUNJ Pak, Iya, Pak. junior Ini kita. WJ Pak. MM ya? Oke, Iya, Pak. Jurusannya apa? Saya strategik sih Pak, tapi Oh, iya. tertarik nih Pak bahas ini Oh, HR. Pak. Ya. Oke, siap. Lanjut. Pertanyaan terakhir Mas Aldi. Silakan Mas. Oke. Sebelumnya saya ngucapin banyak terima kasih Pak udah dikasih kesempatan. Oke, Buat sama-sama. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Aldi Aminuddin. Saya kuliah di Pelita Bangsa Pak, anak didiknya Bapak Army. Pertanyaan ini Oh ya, ya. Wah, luar biasa. langsung saja Pak. Oke, siap. Langsung aja ya Pak. Apa sih Pak efek atau impact dari di perusahaan apabila seseorang yang memiliki potensi dan performance yang bagus, terus mereka itu malah ninggal Halo Mas Aldi, sorry putus-putus Mas. Boleh di diulang perusahaan sekali lagi gitu. pertanyaannya? Sedangkan Mas kan Aldi? ya siap.
Mas Aldi, putus-putus ini. pertanyaannya, Mas. Ya, apa efek dari bagi perusahaan apabila seseorang yang memiliki potensi dan performance yang bagus, tapi mereka malah ninggalin perusahaan gitu. Kan banyak perusahaan nih yang berpikirnya itu kita cari karyawan itu gampang gitu. Tapi kan sebagai seorang HR ini justru PR gitu. Apakah nanti akan berulang hal yang seperti ini gitu, orang-orang yang memiliki potensi dan performance yang bagus malah pergi dari perusahaan gitu. Nah, solusi apa sih yang tepat untuk menghindari orang-orang yang berkualitas ini keluar dari perusahaan gitu? Terima kasih. Oke, baik, makasih banyak ya, Mas Aldi, luar biasa juga pertanyaannya, saya udah dapat poinnya. Oke Pak, pertanyaan pertama dulu dari Mas Rifki, Pak Yudi. Yang pertama adalah pengembangan bagi karir dari diri sendiri dan organisasi. Nah, itu menurut Bapak bagaimana cara meningkatkan pengembangan diri sendiri dari diri sendirinya, Pak? Kan tadi Pak Yudi bilang bahwa pengembangan itu ada yang dari organisasi dan diri sendiri. Nah, kalau untuk dari sendiri itu seperti apa gitu, Pak? Oke. Mas Rifki ya tadi ya? Betul, Pak. Jadi gini Mas Rifki. Pertama, sebelum saya jawab ini, pastikan semua yang hadir di sini tahu bahwa saya ingatkan kembali bahwa apa yang mau kita lakukan dalam organisasi itu adalah kompetensi base, ya, sama kompetensi base, in basisnya ini. Kalau teman-teman udah tahu kompetensi base, kompetensi adalah basis untuk melakukan semua kegiatan yang ada di perusahaan. Teman-teman akan melihat kompetensi apa yang dibutuhkan untuk jabatan yang saya pegang. Oke? Itu dulu. Kedua, kalau kita udah tahu kompetensi, kita akan mengetahui kompetensi apa yang dibutuhkan untuk jabatan yang lebih tinggi dari yang sekarang saya pegang. Oke? Ya, kompetensi. Itu bicara kompetensi. Kedua, yang harus dipahami, program pengembangan itu sebenarnya tugas tanggung jawab perusahaan. Sebenarnya. Tapi tidak semua perusahaan yang aware bahwa program pengembangan ini adalah biaya yang bisa balik dalam bentuk kinerja. Ya, rata-rata perusahaan itu melihat bahwa program pengembangan itu adalah biaya. Ya. Apalagi kalau orang HR-nya nggak ngerti tuh, ya nggak ngerti tentang bagaimana manage people, itu dia selalu mikirnya biaya semua. Kalau teman-teman berada di situasi yang iklimnya pengembangan itu adalah biaya, teman-teman yang harus aktif. Tapi dengan catatan teman-teman harus mengetahui kompetensi apa yang dibutuhkan untuk jabatan saat ini yang saya pegang sama jabatan yang lebih tinggi dari yang sekarang saya pegang. Dari situ teman-teman belajar, ya, belajar dari kompetensi itu. Ingat teman-teman jangan pernah berpikir, saya nggak dikembangin kok sama perusahaan, ngapain saya belajar? Ya, ngapain saya belajar? Sehingga pada saat peluang muncul di perusahaan itu, peluang itu muncul misalnya HR-nya ternyata lebih bagus nanti. Oh, ordernya lebih bagus. Oh, sistemnya lebih bagus. Peluang itu udah hilang gitu loh. Atau bisa jadi peluang itu muncul ketika teman-teman mendapatkan peluang itu dari di luar. Sehingga yang teman-teman udah pahami bahwa saya harus belajar ini itu nggak dilakukan. Gitu. Sehingga gagal. Gitu. Ya, jadi Pak, bagaimana Pak ngembangin? Kalau menurut saya pertama, pelajari dulu kompetensi apa yang dibutuhkan untuk posisi saya saat ini dan posisi apa yang saya inginkan di masa depan. Itu dulu. Ya, saya dulu karirnya itu di procurement, Mas. Pertama kali saya kerja itu saya nggak tahu, ya, saya ditempatkan di procurement, ya material. Sampai akhirnya saya setelah kerja 5 tahun dipindah ke HR. Saya waktu itu merasa bahwa itu dunia saya berguncang, Mas. Stres saya. Wah, habis nih karir saya. Wah, dari material yang orangnya lapangan
dipindah ke HR. Saya cari jawabannya nggak ketemu itu. Wah, ini nggak. Padahal saya sudah disekolahin macam-macam waktu itu. Saya dipindah ke HR. Sampai akhirnya setelah saya megang 1 tahun lebih, 1,5 tahun, saya akhirnya berpikir perusahaan itu nggak punya tanggung jawab atas keberhasilan saya. Yang tanggung jawab saya berhasil apa enggak itu dari kita sendiri. Akhirnya saya belajar, Mas. Sehingga dalam waktu sekitar 2 tahun, kebalik. Perusahaan yang membutuhkan saya. Ya, sehingga sekitar 2010 saya ngambil pensiun dini ya. Dari Pupuk Kaltim saya di Bontang sana ya, kota kecil. Kemudian saya pindah ke sini. Nah, itu ya. Jadi yang tanggung jawab itu dari kita. Begitu ya, Mas Rizky ya? Siap. Mas Rizky ya. Awali dari kompetensi dulu ya. Ya, kita belajar sekarang kan belajar praktisi nih ya. Jadi metodenya digunakan nih ya, diaplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Oke, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua ya, Pak Yudi. Final kenaikan gaji itu landasannya itu apakah dari owner atau melalui mekanisme yang ada yang tadi dijelaskan oleh Pak Yudi gitu. Nah, kalaupun memang misalkan gini Pak, kalau yang saya tangkap pertanyaannya, kalaupun memang dari owner, misal dia tidak tidak setuju dengan kenaikan gaji tersebut. Nah, kira-kira dari sistem mekanisme yang ada ini orang cocok itu harus kayak gimana Pak? Acuannya gitu. Saya mau bercerita sedikit gitu ya. Waktu 2010 saya menjadi HR manager. Saya mengikuti sistem, Mas. Ya. Yang ada saya jalanin terus waktunya naik gaji, saya nggak tahu itu naik gaji apa enggak, saya ajuin. Jadi sifatnya ada orang minta kenaikan gaji, atasan minta naikin gaji, saya proses satu-satu ya. Kalau karyawannya 200, berarti 200 kali saya ke direksi ya. Bayangkan itu ya. Saya 200 kali selama 1 tahun ke direksi. Capek banget. Ketika udah masuk awal tahun lagi, ngulang lagi terus begitu. Energi itu habis. Sehingga saya berpikir, loh kenapa saya harus ngajuin satu-satu? Akhirnya saya bikin sistem. Pokoknya evaluasi gaji itu dilakukan setiap Mei. Ini terserah ya waktunya. Misalnya saya waktu itu, saya kenaikan gaji, evaluasi gaji adalah bulan Mei dan semua serentak harus masuk ke direksi. Saya buat ke direksi. Pokoknya bulan Mei harus ke direksi. Masalahnya gimana? Kan ngarepin pimpinan masing-masing masuknya nggak lama. Akhirnya pakai rumus yang saya tadi, kinerja sama potensi. Pokoknya setiap orang kinerja udah masuk, nilainya berapa, potensi nilainya berapa, saya langsung kasih rumus. Ini naik gaji, ini dipromo, macam-macam. Saya kasih ke semua atasan. Nih para pimpinan, lo review apa yang gua udah nilai, ya. Kasih nilai sama saya, di versi kamu. Karena bisa jadi saya penilainya A dan B secara formula benar, tapi secara real, orang kepengennya, Pak, jangan naik gaji aja, Pak. Saya pengen dipromo, Pak. Loh, tapi kan ini potensinya jelek. Iya, Pak, tapi orang ini memang orang teknis. Ya, bisa ya? Ini orang teknis, Pak. Nggak bisa, Pak, dia jadi manajerial. Nggak apa-apa. Selama ada justifikasi. Tapi evaluasi gaji itu dilakukan oleh HR. Sehingga pada saat bulan Mei ini, kayaknya kita bulan Mei ya, itu kita sudah punya semua orang, termasuk saya. Karena secara sistem, saya punya nilai kinerja dong, dari atasan saya, dan atasan saya kebetulan BUD. Nilai nih misalnya, kinerja saya 9 itu kategorinya A misalnya. Terus potensi saya, hasil assessment-nya 80%, berarti saya kinerja untuk potensi untuk masa depan saya bagus, berarti saya bisa promosi. Saya akan nilai di situ. Naik gaji sama naik grade. Waktu BOD itu melihat saya, dia nggak akan menilai gini, Yud, kenapa kamu nilai diri kamu sendiri? Wah, kamu ini memanfaatkan jabatan kamu. Enggak. Saya akan bilang gini, Pak, saya menilai berdasarkan formula yang udah kita sepakati, sistem yang udah kita sepakati.
Saya bukan menilai, yang nilai diri saya itu bukan saya. Yang menilai diri saya adalah sistem. Oke, Mas Zaman? Ngerti ya? Iya, Jadi Pak. pertanyaannya gini, Pak, yang menentukan apa? Kalau saya sebagai orang HR, ya, saya lebih suka saya bekerja pakai sistem yang saya buat. Sistem itu bisa dalam bentuk kebijakan, bisa dalam bentuk prosedur, gitu. Saya lebih suka saya ngikutin rule saya. Atau kalau misalnya itu keinginan owner, kita ngasih masukan sama ownernya, Pak. Idealnya Pak, kalau kalau gaji itu indikatornya adalah ABCD. Indikator ABCD itu apa? Gimana Pak kalau 2 aja Pak? Pakai kinerja sama potensi. Terus dibilang, boleh nggak saya pakai kinerja aja? Potensi nggak usah. Idealnya memang 2, kinerja sama potensi. Oke Pak, potensi nggak usah dulu, karena kita nggak siap, karena nggak ada assessment. Oke, pakai kinerja. Kinerja ukurannya apa? Pertama, dia harus mendapatkan nilai minimum sekian. Ya. Terus kedua, kinerja dihitung misalnya 6 bulan sekali dan dia harus secara konsisten harus mempunyai nilai yang bagus misalnya. Itu indikatornya dibuat. Sehingga atasan itu nggak akan bertanya sama kita, Pak. Kita ini berulang kali ngajuin anak buah untuk promosi, yang promosiin saya siapa dong kalau gitu? Karena nggak ada sistemnya. Ngerti ya Mas Ahmadnya? Iya, Pak. Jadi, walaupun owner itu sebagai penentu untuk masalah kompensasi, kita sebagai orang yang ditunjuk untuk memperjuangkan kesejahteraan pegawai kita, itu harus beri masukan. Gitu. Gitu ya Mas ya? Mas Ahmad ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Yudi. Pertanyaan terakhir Pak Yudi dari Mas Aldi. Beliau tadi menanyakan perihal impact bagi perusahaan dari seseorang yang memiliki potensi dan meninggalkan perusahaan itu gitu Pak. Jadi ada orang yang punya potensi terus dia resign. Nah, impact dari perusahaan yang ditinggalkan oleh seorang karyawan yang punya potensi itu seperti apa? Dan solusi kira-kira gimana ya untuk mempertahankan orang-orang yang punya potensi ini agar mereka tidak resign gitu Pak? Menurut Pak Yudi seperti apa Pak? Ya, jadi gini, Mas siapa tadi? Aldi, Mas Aldi Pak. Mas Aldi. Iya, Ini saya menarik nih. Ya, terutama yang milenial ya. Jadi pengalaman saya ya, kalau saya kehilangan satu karyawan itu sedihnya minta ampun ya. Terus tenang aja setiap minggu itu saya minimum harus manggil itu sekitar 5 orang ke ruangan saya. Saya tanya, kamu ada masalah nggak gini-gini. Dan kecuali kalau mereka ke saya cuma mau ngajuin resign. Saya tanya, kenapa kamu mau resign? Karena gini. Oke, saya kasih waktu kamu 2 hari untuk mempertimbangkan itu. Ya, biasanya gitu. Tapi impact-nya kenapa? Kalau misalnya saya kehilangan orang yang bagus. Ya, kehilangan orang yang bagus. Pertama, saya akan kasih waktu dia untuk berpikir. Kalau misalnya selama waktu itu dia tetap keluar, saya nggak akan pertahankan dia. Karena nggak ada yang bisa menjamin orang tersebut ya apa yang diinginkan itu bisa terpenuhi. Ya, apalagi kalau misalnya diburu-buru tuh, Pak kalau misalnya ini nggak dipenuhi, saya minggu depan keluar, nah itu nggak bisa. Tapi kalau kamu masih mau bersama saya akan memperhatikan dan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kamu. Itu pertama. Ruginya apa? Kehilangan orang-orang ini. Tentu saja biaya. Karena orang yang udah bekerja 5 tahun keluar, sementara kalau tempat saya kan ada program training, ada sertifikasi, macam-macam. Apalagi kalau teman-teman kerja di oil and gas ya, yang drilling ya, wah itu gila lagi tuh. Sertifikasinya dari pemerintah, dari migas, macam-macam, itu biayanya gila-gilaan. Ya, itu kehilangannya biaya. Nih saya mau bercerita sama teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Misalnya Bukalapak deh. Sekitar setengah tahun yang lalu mereka PHK ya. Ya, kira-kira terus orang berpikir, wah perusahaan startup atau perusahaan e-commerce itu lagi jatuh gitu. Enggak juga. Jadi karyawan saya itu dibajak itu sama
kebetulan kompetitor kita Alto ya. Kalau teman-teman ada di ATN itu ada Alto. Itu digaji ya, di tempat saya 7 juta, dia berani 15 juta. Ya. Akhirnya ketahuan lah ya kan orang-orang kita dibajak itu membangun sistem yang sama dengan kita. Akhirnya ada kejadian saya begini. Apa yang kamu harapkan dari sana? Gaji dong, Pak. Kamu kalau dapat gaji sesuai dengan keinginan kamu dan kamu dapatkan di perusahaan itu, kamu akan kehilangan intangible, ya, intangible financial yang selama ini kamu terima. Ada kegiatan spiritual, kegiatan olahraga, ya, terus bonus macam-macam. Saya bilang, ternyata di tempat lain itu orang keluar ya, salah satu yang diminati orang keluar ya ke perusahaan lain. Dia sistem rekrutmennya itu metodenya adalah akuisisi. Beda nih ya, akuisisi. Hati-hati nih teman-teman yang udah bekerja di tempat yang udah settle ya. Perusahaan itu ada yang strateginya akuisisi, bukan strateginya retensi. Beda nih. Strategi retensi itu alon-alon ya. Jadi kamu dikasih gaji setahun 20 bulan gaji, ada bonus, ada umroh macam-macam, di-retain. Ada rumah macam-macam. Ya gaji mungkin cuma 7 juta. Ya. Di tempat lain, pokoknya kamu misalnya ini Gojek deh, Gojek. Kamu gaji 7 juta, saya kasih sini 18 juta kamu di sini. Itu terjadi loh. Tapi apa yang terjadi? Orang itu keluar misalnya bukan Gojek deh, pokoknya perusahaan startup lah ya, startup. Ya. Dia dikasih 18 juta, kemudian ada pegawai baru lagi dikasih 20 juta, begitu terus ya, pelentang-pelentong tuh gaji. Ya. Terus orang yang baru masuk 1 bulan keluar. Menurut teman-teman rugi nggak? Nggak rugi dia. Karena dia mendapatkan resource-nya gampang. Mendapatkan resource-nya dari kompetitornya. Perusahaan-perusahaan seperti itu nggak ngelihat teman-teman jangka panjang. Ya saya bilang itu, di-hire untuk berkontribusi. Kalau strategi retain, dia akan memperjuangkan teman-teman itu sampai akhir hayat nanti. Kalau kebetulan perusahaan saya strateginya retain. Walaupun kebetulan karyawan saya mulai dibajak-bajak, saya udah bilang ke BOD, Pak, bisa nggak kita untuk beberapa posisi, strategi kita rubah jadi akuisisi. Impact-nya apa? Biaya saya lebih tambah, misalnya gaji rata, kita pakai salary survei ya, gaji misalnya programmer itu 12 juta gitu. Pak, saya kasih sampai 20 juta misalnya. Ya, sampai 20 juta, saya pasti dapat karyawan itu dalam waktu seminggu. Itu strategi akuisisi. Ya. Jadi kembali tadi ke dampak ya. Dampaknya apa? Dampaknya jelas biaya. Dan kedua, kesinambungan usaha. Kesinambungan usaha misalnya ada key talent kita, key person kita megang satu produk tertentu, kemudian di hijack ya. Dan kita nggak bisa mempertahankan, produk kita berantakan. Dan kita perlu waktu lagi untuk maintenance customer kita, maintenance produk kita, maintenance sistem kita. Itu dampaknya. Tapi teman-teman yang khususnya untuk milenial jangan terjebak ya, hati-hati ya yang milenial nih. Milenial itu saatnya nggak milenial loh, hati-hati ya. Ya, milenial itu saatnya nanti nggak milenial. Jadi teman-teman harus ada saatnya berhenti dan berdiri di tempat berpijak terakhir. Ya, jangan terus bergerak gitu. Nah, basisnya apa Pak supaya saya stop? Analisa diri tadi pakai kompetensi. Ya, apa yang dibutuhkan pada saat ini untuk posisi saat ini dan kompetensi apa yang dibutuhkan untuk posisi masa depan saya. Mungkin itu ya, mahasiswa. Oke, terima kasih banyak Pak Yudi atas pemaparannya tadi ya Pak, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan peserta training hari ini. Oke, Bapak Ibu,
sepertinya waktu kita sudah mulai menunjukkan 9:30 malam ya. Artinya kita tadi sempat agak molor 30 menit. Pelatihan hanya 90 menit. Berarti sudah waktunya untuk training kali ini saya sudahi dulu gitu ya Bapak Ibu. Semoga apa yang telah diberikan Pak Yudi hari ini menjadi input yang luar biasa ya di kegiatan work from home kita ya. Kalau untuk rangkuman tadi sih banyak banget. Bapak Ibu rangkumannya banyak banget ya. Jadi nanti PPT atau video nanti bisa di-share melalui Mas Dodo. Untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu ya. Semuanya diberikan kekuatan. Semoga pandemik ini segera berakhir dan teman-teman yang hadir saat ini bisa ikut training tatap muka ya Pak Yudi ya. Iya, boleh. Ya, tatap muka gitu kan, itu lebih seru nih kayaknya nih. Mungkin pasti ada sesi-sesi berikutnya dan ini luar biasa banget walaupun waktunya singkat tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu semua dapat input yang luar biasa dari Pak Yudi. Dari saya cukup sekian Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak untuk Pak Yudi sebagai trainer kita malam hari ini. Semoga diberikan keberkahan selalu ya Pak, kesehatan selalu dan bisa mengajar kita semua. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu peserta training malam ini. Terima kasih banyak buat Mas Dodo yang sudah menjadi operator kami. Terima kasih banyak semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.